Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan sekalian. Eh, Sebelumnya apakah masih mengenali kami semua nggih? Masih, Mbak. Masih kenal. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan kami yang selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Milan Saparingga, selaku mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember, dan selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, Ibu Bapak, saya Fania Abida dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Diperkenalkan, saya Jessica Melimasanti dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Baik, perkenalkan saya Faisal Syarofah dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ini mungkin ada satu teman kami, yaitu Besar Sintong, yang mungkin masih ada kendala sinyal, guys. Semoga langsung dilanjutkan untuk Milan. Baik, terima kasih untuk anggota-anggota sekalian. Baik, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan kami yang selanjutnya, yaitu dalam Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jadi di sini kami akan sedikit membahas mengenai pembahasan pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, mengenai pembahasan tersebut, apakah Bapak atau Ibu sekalian ada yang masih ingat nggak terkait gaya hidup bersih dan sehat? Monggo mungkin ada yang bisa menjawab deh. Baik, mungkin dari Bapak atau Ibu sekalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, nggih? monggo Bapak Ibu sekalian, Saya silakan Dek. menjawab. Mungkin monggo Ibu Liswati, silakan menjawab nggih. Iya, kalau gaya hidup bersih di lingkungan itu yang kemarin tuh kayak kita bisa jaga kesehatan lingkungan, nggak pakai buang sampah sembarangan. Kemudian menjaga perilaku hidup bersih di tatanan sekolah, di rumah, di layanan kesehatan. Seperti itu sih Mbak, secara yang saya ingat ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Liswati telah menjawab pertanyaan dari kami. Oke, sama-sama Dek. Oke, bagus sekali, Bu. Ini jadi terkait untuk pola hidup bersih dan sehat yang tadi dijelaskan oleh Ibu Liswati tadi sudah benar. Kurang lebih memang seperti itu, Ibu. Tetapi di sini karena dari permasalahan warga RT 1 dan juga RT 3 kemarin itu terkait masih banyak masyarakat yang kurang peduli dan masih kurang sadar sehingga membuang sampah itu masih tetap di sungai, Bu. Jadi di sini kami akan mencoba melakukan controlling kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah penerapan dari pola hidup bersih itu sudah diterapkan dan seperti apa tindakannya? Monggo, Ibu dan Bapak. Kalau diterapkan ini bertahap ya, Dek. Kan juga kita banyak, jadi nggak mungkin
Pak RW-nya ngasih sekali 2 kali, terus warganya itu langsung berubah. Jadi kan kemarin kita juga udah ngadain kumpul sama beberapa warga sebagai koordinator untuk beberapa wakil daerah itu. Kemudian kan mereka juga udah mencoba memberikan arahan kepada masyarakat. Jadi kemarin itu masih sekedar di sana, dan ini kita menunggu arahan lagi dari adik-adik, mungkin bisa ada masukan lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya, nggih, Bapak. Sangat luar biasa. Mungkin kami akan bertanya kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon untuk dijawab kembali, nggih, Bapak, Ibu. Nggih, izin masuk. Nggih, mohon maaf nih saya tidak bisa on kamera karena sinyalnya kurang baik. Jadi di sini kan Bapak Ibu sekalian, kita kan mengadakan kegiatan ini untuk mengajak kembali perihal gerakan masyarakat sehat. Jadi nanti kita akan menampilkan beberapa gambar, nggih. Mungkin nanti di akhir seperti itu, yang mana nanti fokus tindakan kita itu kepada peningkatan kualitas lingkungan. Nah, harapannya nanti dari Pak RW bisa untuk mengarahkan warganya, tidaknya untuk membuat tempat pembuangan akhir bersama milik RW 6. Jadi dari situ nanti ada sistem pengelolaan TPA dan masyarakat tidak harus lagi membuang sampah di sungai. Jadi bagaimana menurut Bapak terkait hal tersebut? Ya kalau dari saya sih bisa-bisa aja sih, Dek. Cuma nanti kan butuh koordinasi lagi. Ini baik, terima kasih nih Pak untuk kerjasamanya. Mungkin dari teman saya. Izin masuk juga. Sebelumnya mohon maaf juga untuk saya juga off cam karena gangguan sinyal di sini. Jadi perihal yang buang sampah di sungai itu masih terpantau lumayan gitu Pak. Iya, Dek. Ya, sekiranya ada masyarakat yang sudah sadar dan lihat itu biasanya sudah ditegur. Terus keesokannya kadang beda orang lagi yang buang sampah. Gitu wes, Dek. Oh alah, enggak Bu. Tidak apa-apa, memang butuh membiasakan diri juga dari masyarakat. Nanti harapan Bapak dan Ibu yang bergabung di sini bisa saling mengingatkan Mohon maaf, mengingatkan lagi, nggih. Nggih, Dek. Iya, Siap. siap, Dek. Baik, terima kasih. Saya izin masuk kembali, nggih. Kemudian kami tanyakan kembali nih untuk Bapak dan Ibu sekalian terkait dampaknya buang sampah itu. Kira-kira ada nggak sih ada pembuatan keluhan yang dirasakan Bapak Ibu sekalian gitu? Kalau keluhan sih nggak ada ya, Dek. Cuma mungkin kalau sungai udah banyak sampah gitu kan nyangkut di tepi-tepi sungai. Terus mengganggu masyarakat yang masih pakai sungai itu kayak mandi, cuci gitu. Tapi kadang masyarakatnya juga sih ya mau aja gitu mandi di sungai yang udah kelihatan gitu, kadang belum. Lagi kalau bareng ada hujan itu keruh gitu juga masih dipakai sama beberapa warga. Wah, jadi Ibu emang sulit kalau untuk mengingatkan masyarakat yang memang sudah terbiasa kayak mandi cuci di sungai seperti itu, nggih. Bukan menyepelekan kayak Dek, kayak emang udah kebiasaan aja gitu mandi cuci seperti apapun kondisi sungainya. Tapi ya kadang yang itu sih ya nggak ada yang ngeluh apa kayak gatel sakit perut gitu, nggak ada sih Dek. Cuma kadang miris aja liatnya, soalnya kadang aku sendiri tanya gitu ya itu ada kalau air bersih mereka juga pakai sumur gitu. Cuma katanya lebih enak di sungai, airnya langsung mengalir Dek.
kebiasaan karena emang kalau pakai air yang mengalir itu memang lebih enak aja seperti ya Bu ya. Tapi di sini untuk warga, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, harapannya kami nanti bisa saling mengingatkan kembali begitu nggih. Jangan menyerah lah Bu untuk mengingatkan warganya yang masih sering mandi pas airnya keruh seperti itu nggih. Mungkin langsung teman saya yang bisa lanjutkan lagi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Sebelumnya, apakah PPT dari kami sudah terlihat, nggih? Sudah. Oh, Sudah, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kami akan memaparkan materi dan materi tersebut melalui poster. Dan di sini kami sudah menyediakan beberapa poster dan mohon izin sebelumnya kami akan menjelaskan terkait poster yang ada di dalam layar tersebut, nggih Ibu Bapak. Ya. Baik, Ya, Mbak. Di sini terdapat poster terkait Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di mana artinya di sini yaitu suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi kami memilih poster tersebut karena sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa saja sih kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas tersebut? Nah, yang pertama yaitu peningkatan aktivitas fisik. Nah, di mana peningkatan aktivitas fisik ini sangat bermanfaat untuk tubuh kami semua agar kelihatan bugar dan tetap sehat. Dan lalu yang selanjutnya yaitu ada peningkatan perilaku hidup sehat, di mana peningkatan perilaku hidup sehat ini juga sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan. Maka apabila lingkungan sehat, kita juga melihatnya tuh juga enak dilihat, terus juga kita juga dapat terhindar dari berbagai penyakit, misalnya seperti penyakit yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi sakit, misalnya seperti buang sampah sembarangan, dan di mana sampah tersebut memiliki banyak kuman atau yang biasa dapat menyebabkan masyarakat itu sendiri menjadi sakit. Dan juga di sini yang selanjutnya yaitu penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Nah, di mana di sini tubuh kita pasti membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi seimbang supaya apa? Supaya kita dapat menjaga imun kita, dan terutama dalam masa pandemi COVID ini agar kita dapat terhindar dari penyakit. Dan selanjutnya di sini juga ada peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Nah, jadi di sini kami akan melakukan kerjasama dengan pihak kesehatan yang ada di sekitar lingkungan Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan pendeteksian dini terkait
masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, selanjutnya yaitu peningkatan kualitas lingkungan. Nah, di mana di sini kami akan lakukan peningkatan kualitas lingkungan terhadap sampah yang berserakan. Nah, di sini nanti kami akan melakukan daur ulang sampah dan akan memisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi di sini kami juga akan melakukan daur ulang terkait sampah tersebut untuk meningkatkan kreativitas juga sebenarnya. Dan kami melakukan hal tersebut yaitu agar tidak terjadinya sampah yang berserakan di lingkungan warga yang berada di sekitar Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya di sini ada peningkatan edukasi terkait hidup sehat. Nah, di sini kami mengajarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian serta untuk menerapkan bagaimana sih cara hidup sehat di lingkungan bermasyarakat. Dan selanjutnya di sini ada memeriksa kesehatan secara berkala. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, kami juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya yaitu konsumsi sayur dan buah. Nah, di mana konsumsi sayur dan buah ini memiliki banyak manfaat, utamanya bagi kesehatan. Dan tubuh kita juga memerlukan serat yang tinggi untuk mencegah adanya berbagai penyakit yang ditimbulkan dari permasalahan yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga di sini terkait melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik ini juga dapat menambah sistem imun tubuh yang ada di dalam diri masing-masing. Nah, setidaknya kita bisa melakukan olahraga itu minimal 15-20 menit. Sebentar saja juga tidak apa-apa, setidaknya kita bergerak daripada tidak sama sekali. Oke, next. Baik, di sini terdapat poster bagaimana cara cuci tangan pakai sabun. Nah, di mana cuci tangan pakai sabun ini sangat bermanfaat sekali bagi diri kita sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Di mana cuci tangan pakai sabun ini dapat mengurangi bakteri dan kuman yang terdapat dalam tangan kita setelah melakukan aktivitas atau sebelum melakukan aktivitas. Nah, cuci tangan seperti sebelum melakukan aktivitas kita juga bisa melakukan cuci tangan. Nah, cuci tangannya itu seperti sebelum makan, sebelum memegang atau mengolah menjauhkan makanan, setelah buang air besar, setelah menjaboki anak, serta setelah kontak dengan hewan dan tanah. Next. Berikut adalah tahapan cuci tangan pakai sabun, bisa setiap kali tangan kita kotor. Seperti setelah menjaboki bayi atau anak, setelah buang air besar, dan buang air kecil dan sebagainya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, jadi memang seharusnya kalau kita bahas GEMAS atau gerakan masyarakat saat ini itu ada tujuan kegiatannya, Bapak Ibu dan sekalian. Tujuannya itu mengajak
Bapak dan Ibu sekalian untuk berperilaku hidup dan sehat. Nah, karena di sini kami ingin fokus pada kualitas lingkungan RW 6, juga dari masalah yang tadi kami juga ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hidup sehat itu seperti apa. Kalau berkaitan dari masalah tadi, mungkin dari yang ada di room Zoom ini ada yang masih menggunakan sungai nggih, Bu? Hehe, saya Mbak, cumanya jarang Mbak kalau airnya bersih aja. Saya pakai kalau keruh gitu, saya juga takut Mbak. Nggih, Bu. Jadi nggak apa-apa, karena emang juga kadang lebih enak kalau apa-apa pakai air yang mengalir gitu. Dan cuma mari kita ingat kembali nggih, sungai sendiri itu kita tidak tahu kondisi hulu sungai yang sesungguhnya itu seperti apa. Bisa saja nanti ada yang BAB atau bahkan BAK terus terbawa sampai ke sungai, ke daerah ibu dan bapak sekalian. Nah, meskipun sudah partikelnya sangat kecil, belum lagi juga kondisi sungainya yang terkesan banyak sampah dan juga keruh dan kotor, itu juga berpengaruh terhadap kondisi air sungai yang berada di daerah ibu sekalian. Dan juga jadi di sini kami akan mengontrol ibu, bapak sekalian biar bagaimana sih cara mengurangi hal-hal seperti itu. Nah, niat kami ini akan melakukan pencegahan sekunder atau pencegahan yang kedua terkait hal tersebut. Nah, untuk apa? Untuk melanjutkan dari pencegahan primer atau pencegahan yang pertama yang sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, nggih, Bu. Nggih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, nggih. Nggih, baik. Nggih, baik. Terima kasih kepada rekan saya. Jadi berikut merupakan penjelasan yang kami berikan mengenai kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, mungkin dari penjelasan yang telah kami jelaskan tersebut, mungkin dari Bapak atau Ibu terdapat hal yang ingin ditanyakan, gitu. Saya mau tanya, Mbak. Nggih, Bu, Jadi monggo. nanti Bu Lili. kegiatan kami itu apa aja ya? Nggih, baik. Nah, mungkin dari pertanyaan dari Ibu Lilis tadi, mungkin Bapak atau Ibu yang lain bisa menjawab, nggih? Nggih. Saya, Mbak. Nggih, monggo, Bu. Gini, Mbak. Intinya kita menyiapkan ya tadi ya, menyiapkan TPA. Jadi agar warga itu tidak lagi membuang sampah di sungai, dibiasakan untuk membuang sampah di TPA itu yang telah kita siapkan. Terus, nah nanti yang di TPA itu yang seperti tadi, katanya dipilah-pilah mana sampah yang basah, mana yang organik, apa yang anorganik. Jadi agar menambah kreativitas warga. Terus yang kedua, meminimkan orang mandi di sungai gitu. Jadi agar warga itu terbiasa mandi di rumahnya sendiri. Masyarakat RW 6 itu loh Mbak, semuanya sudah punya apa ya, sumur sendiri, kamar mandi sendiri, semuanya itu saya kira sudah punya. Tapi kebiasaan yang ke sungai itu, mandi ke sungai itu kadang-kadang masih sering saya tuh lihat. Saya kalau berangkat kerja kan lewat jembatan itu ya, masih sering melihat warga itu mandi. Kadang-kadang air keruh pun masih dipakai gitu. Itu kadang-kadang yang perlu kita
kita ingatkan kembali begitu. Sekian aja Mbak, cukup. Makasih. Oke, baik Ibu, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Monggo selanjutnya kepada teman-teman sekalian. Saya serahkan kepada teman-teman selanjutnya. Monggo. Enggi, betul sekali Bu. Jadi itu kegiatan untuk selanjutnya Bu. Harapannya bisa nanti untuk grup WhatsApp yang sudah kita buat ini tetap kita pergunakan dengan baik, setidaknya untuk melaporkan perkembangan dari warga RW 6. Kemudian kami juga akan memberikan arahan, misal ada yang masih perlu kami jelaskan nanti, kami juga bersedia untuk menjawabnya Ibu. Mungkin untuk kegiatan prevensi sekunder kali ini atau pencegahan kedua kali ini, harapannya nanti kegiatan yang tadi sudah dijelaskan bisa terlaksana, Bu, Bapak sekalian. Iya, Dek. Iya, Mbak. Makasih juga ya sudah selalu mengingatkan kami. Coba aja bisa bertemu langsung ya, mungkin bisa lebih enak, Dek. Iya. Oke. Itu harapan kami semua Mbak, kalau bisa kita ketemu langsung gitu. Malah lebih enak cara mengarahkan gitu. Enggak Ibu, cuman dengan kondisi dan situasi yang seperti ini, yang dengan kondisi COVID mungkin masih belum bisa pertemuan tatap muka secara langsung Bu. Mohon maaf sebelumnya nggih. Ya Mbak, harapan kami nantinya seandainya kita COVID sudah berakhir, kita perlu adanya pertemuan langsung gitu, biar lebih enak gitu, lebih kesasaran gitu, ya. Itu harapan kami. Makasih. Enggak, Bu, itu juga termasuk dari harapan kami agar kita juga bisa mengontrol atau melihat secara langsung bagaimana proses dari kemajuan lingkungan RW 6. Semoga dengan kondisi COVID ini segera berakhir nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kita amin. Amin, nggih. Sehingga kita memiliki kesempatan yang banyak gitu nggih, Bu, untuk bertemu. Nggih, amin. Nggih, amin. Nggih, mungkin itu tadi deh yang sudah beberapa kami jelaskan, mungkin juga dari Bapak Ibu sekalian kan sudah insya Allah sudah memahami nggih dari apa nanti kegiatan yang akan dilanjutkan seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup, Mbak? Sudah cukup. Sudah, Dek. Sampun. Nggih, kalau sampun, mungkin rekan saya bisa menutupnya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas partisipasinya. Sangat luar biasa diskusi kami pada malam hari ini, dan antusias Ibu Bapak sekalian, dan terima kasih sudah aktif dalam acara kegiatan kami pada malam hari ini. Mungkin apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian kegiatan kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kami ucapkan kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak. Terima kasih, Nduk.